Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar, wa sirril asrar, wa tiryaqil aghyar, wa miftahi babil yasar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulika an-nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Andre Guruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Galigo MA selaku Ketua Umum PBDDI. Yang saya hormati dan saya muliakan Andre Guruta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajedi MA selaku Majelis Syuyukh Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad. Mata'anallah bituli hayatik wa nafa'ana bi'ulumik. Yang saya hormati dan saya muliakan Andre Guruta Dr. Sanusi Baco LC, Andre Guruta Dr. Andes Haji Lukmanul Hakim LC, Andre Guruta Profesor Dr. Abdurrahim Arsyad MA, Andre Guruta Dr. Andes Haji Alwi Nawawi MPD, Andre Guruta Kiai Haji Yahya Ahmad. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Dr. Andes Haji Hilmi Aliafi, Sekjen PBDDI, dan Ayahanda Dr. Haji Muhammad Yunus MAG, Ketua PD Tenwajo. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara seminar nasional dan halal bihalal virtual yang diselenggarakan oleh keluarga besar Darud Da'wah wal Irsyad. Pengurus besar Darud Da'wah wal Irsyad bekerja sama dengan pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini berjalan tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah yang telah memberikan suri teladan uswatun hasanah kepada kita khususnya umat Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon maaf kepada seluruh peserta warga Ad-Dariyah atau partisipan yang tidak sempat kami baca, dan alhamdulillah peserta kita pada malam hari ini dan masih menunggu peserta-peserta yang lain hampir 200. Sudah tembus 200 Bapak Ibu sekalian. Kami informasikan bahwa insya Allah acara ini nanti juga akan diakhiri dengan kegiatan sapa menyapa setelah selesai kegiatan inti kita yaitu halal bihalal dan kegiatan seminar. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, kegiatan ini akan kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari, Guru Besar IAIN Palu. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Ustaz. Beliau ini adalah merupakan alumni Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari telah merequest, bahkan dia mengatakan, Ustaz, kalau boleh saya mau minta barakahnya Garek DDI biduni bisyarah. Syukran kasih. Beliau adalah merupakan guru besar dan insya Allah kebanggaan kita warga Ad-Dariyah semua. Dan insya Allah beliau juga nanti tanggal 20 akan membawakan kajian syawalan di PD DDI Kabupaten Wajo. Syukran Ustaz, hayakallah, mata'allah, bituli hayatik, wa nafa'ana bi'ulumi. Acara selanjutnya, sambutan. Kami ucapkan permohonan maaf tadi kepada Bapak Bupati Wajo. Kami khilaf, tidak mengucapkan penghormatan. Ayahanda, ya, kami mohonkan permohonan taklim yang sebesar-besarnya. Acara kedua, sambutan. Sambutan pertama oleh PD Kabupaten Wajo yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Yunus Syam MAG. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Guru Profesor Dr. Haji Samsul Bahri Andi Galigo MA
selaku Ketua Umum Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad. Yang saya hormati Andre Gurta, Profesor Dr. Haji M. Farid Wajedi, MA, selaku Majelis Syuyukh PBDDI. Yang saya hormati Andre Gurta, Dr. Haji M. Sanusi Baco LC, selaku Majelis Syuyukh PBDDI. Andre Gurta, Dr. Andes Haji Lukmanul Hakim LC, Andre Gurta, Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Arsyad, Andre Gurta, Dr. Andes Haji Alwi Nawawi, Andre Gurta, Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari MAG. Lebih istimewa yang kami banggakan dan kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Bupati Wajo, sebuah kehormatan bagi kami pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo, Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Amran Mahmud MSI berkenan turut hadir bersama-sama sekaligus menjadi spirit yang luar biasa bagi kami segenap warga Dariyah Kabupaten Wajo atas kehadiran Al-Mukarram. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Abdul Muhid Itma selaku moderator, dan yang saya banggakan adik-adik tim teknis yang dikoordinir oleh Pak Subair bersama dengan Pak Hamzah Ilyas, Sekretaris DDI Kabupaten Wajo, beserta dengan segenap pengurus DDI Kabupaten Wajo yang saya hormati, dan para warga Dariyah, para orang tua kami, para Al-Mukarramun, segenap alim ulama, tokoh DDI, simpatisan DDI yang sempat bergabung di kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang sama kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, sungguh sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami, segenap jajaran pengurus Darud Dakwah Wal Irsyad Kabupaten Wajo yang mendapatkan amanah dari PBDDI untuk menyelenggarakan seminar nasional ini yang dirangkaikan dengan halal bihalal. Alhamdulillah, adik-adik kami segenap tim teknis yang ada di Kabupaten Wajo hampir tiap hari berkoordinasi dengan kami, karena kami juga tidak berada di Wajo. Saya berada di Kabupaten Bantaeng, tapi alhamdulillah koordinasi secara virtual, baik melalui WA, telepon maupun melalui media ini senantiasa kami laksanakan. Dan alhamdulillah di kegiatan bulan Syawal, bulan Ramadan, hampir setiap pekan minimal 2 kali selalu ada kajian-kajian virtual yang dilaksanakan oleh pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo sebagai sebuah usaha inisiatif dari kami semua bersama dengan adik-adik kami segenap pengurus tokoh DDI yang ada di Kabupaten Wajo. Tujuannya bukan hanya untuk sekedar meraih keberkahan dari ilmu pengetahuan yang dituntut, tapi pada hakikatnya adalah untuk menjalin silaturahim, mengais keberkahan dari segenap Anda Guruta, tokoh-tokoh DDI yang bertebar di seantero Nusantara, bahkan di seluruh dunia sudah banyak tokoh-tokoh DDI. Saya juga ingin menyapa para Al-Mukarramun, para kader-kader DDI, alumni-alumni DDI yang sudah bergabung di kesempatan ini. Ada dari Mesir, ada dari Aljazair, ada dari beberapa dari Malaysia, dari Brunei, juga turut serta bersama-sama dengan kita di kesempatan ini. Perkenankan saya mewakili segenap jajaran pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Anda Guruta semua, kepada segenap tokoh-tokoh DDI, pada segenap simpatisan yang telah bergabung di saat ini. Sudah hampir 300 orang yang bergabung. Kondisi sekarang 292 orang yang telah bergabung. Target kami sebelumnya adalah 500 orang yang bisa bergabung, dan panitia sudah mempersiapkan untuk itu. Alhamdulillah, kita bersyukur karena yang sampai saat ini sudah 292 orang warga Dariyah dan mendapatkan dukungan serta support yang luar biasa dari Bapak Bupati Wajo. Anda Guruta semua yang kami muliakan, sekali lagi ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Anda Guruta, guru-guru kita semua, para Al-Mukarramun yang sempat bergabung di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih atas nama pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo, menyampaikan rasa hormat yang luar biasa kepada kita semua, dan ucapan terima kasih kepada adik-adik yang telah bekerja dengan penuh semangat untuk membangun kebersamaan seluruh warga Dariyah, bukan hanya
di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh penjuru dunia sudah mampu untuk kita gabung bersama pada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang digagas dari Kabupaten Wajo. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Bapak Ketua PD DDI Kabupaten Wajo. Beliau juga sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Semoga Gurunda bersabar bersama dengan kami PD dan pengurus besar walaupun hidup di dunia alam di Wajo dan di Bantaeng. Ya, kami tahu bahwa beliau ini sangat sibuk, tetapi untuk kemajuan DDI beliau sangat optimis dan selalu merespon narasi-narasi positif yang kami tawarkan, respon dengan baik. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Sekjen PB DDI kepada Ayahanda Dr. Andes Haji Hilmi Aliafi. Kami persilahkan. Al-an falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, musta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya hormati Bruta Sanusi Bacok, Bruta Farid Waddi, Andi Samsul Bahri, Ketua Umum PBDI, Bruta Alwi Nawawi, Wakil Ketua Umum, ada juga Bruta Lukmanul Hakim, Bruta Abdurrahim Arsyad, Bapak Bupati Wajo, Dr. Amran Masud MSC, ada Ketua Wilayah Pak Yahya Ahmad, Ketua Wilayah Sulsel, lalu ada Pak Ashari yang mengaji tadi, Ketua Wilayah Sultan, tuan rumah Pak Yunus Sam, Ketua PD Wajo ya, dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo atau Bulukumba, para warga dan kader DDI. Ada saya lihat dari Kalimantan ada Pak Rahman kalau tidak salah, Pak Rahman dari Bendahara PB DDI. Secara sepintar juga saya tadi melihat ada Pak Andi Abdurus dan yang lainnya. Saya mohon tidak sempat menyebut satu persatu namanya. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus daerah Kabupaten Wajo yang telah memfasilitasi penyelenggaraan acara seminar dan halal ini. Saya kira Kabupaten Wajo ini lingkungan kita menjadi pelopor. Ini kita memasuki era baru, era dunia internet yang bisa menghubungkan semua orang, semua pihak dari berbagai daerah dalam satu waktu yang bersamaan. Meskipun kita tidak bisa bersentuhan, berjabatan tangan langsung dengan berjabatan tangan
ini adalah dunia masa depan. Dunia internet, dunia digital yang sesungguhnya sudah diramalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ini sudah diramalkan oleh para ahli seperti Harari, lalu ada Alex Ross itu juga meramalkan bahwa kita akan memasuki dunia seperti yang kita alami sekarang ini. Adanya COVID ini hanya mempercepat. Artinya ke depan mau tidak mau kita akan berurusan dengan atau selalu menggunakan media seperti ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita garisbawahi bahwa ini memudahkan interaksi antar orang, tetapi juga punya kelemahan karena ya tadi kita tidak bisa bertemu secara langsung. DDI sebagai gerakan pendidikan saya pikir akan punya keuntungan di satu sisi, tapi juga punya catatan di sisi lain. Keuntungan pertama misalnya Andre Gurta Farid Waji ini dan Andre Gurta Andi Samsul Bahri misalnya ke depan itu bisa memberikan Jakarta atau dari Mangkosok di berbagai tempat dengan melalui media seperti ini. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Tetapi di sisi lain situasi ini punya cacat sendiri. Misalnya saja, karena kalau kita berbicara soal pendidikan, maka pendidikan itu bukan hanya sesuatu yang diucapkan, tetapi ada yang namanya lingkungan pendidikan. Di masa lalu, pesantren, atau sampai sekarang ini pesantren, itu memberikan atau menyediakan lingkungan pendidikan yang sangat luar biasa. Mungkin tidak diperoleh di lingkungan pendidikan yang lain. Ada interaksi antara guru dan santri. Santri bisa secara langsung menyentuh gurunya, memperoleh berkah dari gurunya. Lalu santri juga bisa mengikuti perilaku gurunya. Dari situ dia belajar tentang etika, tentang moral, tentang hal-hal yang tidak diajarkan. Yang kedua, pesantren juga itu memberikan lingkungan yang membuat santri itu punya kemandirian karena mereka bisa mengurus dirinya sendiri. Itu misalnya berbeda dengan boarding school sekarang ini yang justru lebih memberikan kenyamanan bagi siswa sehingga mungkin kemandiriannya bisa hilang. Lalu pesantren juga itu memberikan membangun kepekaan para santri. Nah, ini itu tidak akan diperoleh kalau kita melalui media seperti ini yang hanya orang bisa tidak bisa bersentuhan langsung, tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan sekitarnya. Saya kira itu catatan-catatan. Tetapi apapun, ini media ini harus dimanfaatkan ke depan. Yang kedua, mungkin juga menjadi catatan bagi kita adalah bahwa kita sekarang berada dalam situasi yang memaksa kita untuk berjarak dengan orang lain. Karena ada ancaman yang namanya wabah. Wabah ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru, sudah seringkali terjadi di masa-masa lalu. Bahkan pada abad ke-14 itu ada virus yang menyebabkan kematian hampir sampai 100, antara 70 juta sampai 100 juta di Eropa dalam waktu yang relatif singkat. Dan itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Artinya wabah sejenis ini itu sebenarnya selalu mengancam. Dia virus dan bakteri itu ada bersama dengan adanya kehidupan di bumi ini. Dan menjadi wabah yang mematikan ketika
manusia terkonsentrasi dalam sebuah tempat. Ketika kota-kota mulai tumbuh, dan di abad modern ini virus itu bisa berjalan dengan sangat cepat, pindah dari Amerika sana, New York misalnya ke Jakarta, mungkin hanya dalam waktu sekitar 8 jam sudah sampai di Jakarta atau sampai di Makassar. Artinya ini memang ancaman bagi kita. Nah, oleh karena itu mungkin para masyayikh mungkin juga perlu memikirkan ke depan ini semacam fikih bagaimana menghadapi wabah sejenis ini. Sebab saya kira wabah sejenis ini masih akan terjadi ke depan. Saya kira itu tentu saja ini acara halal jalan ini ada efek lain dari wabah ini. Beberapa yang janggal, saya misalnya kemudian karena wabah ini membuat saya tidak sempat cukur janggut dan tidak sempat cukur kumis sehingga kelihatan berewokan gitu. Saya kira itu efek dari wabah ini. Tapi saya lihat sih kalau Guru Fariza itu tetap bersih dan Guru Samsul Bahri juga tetap kelihatan bersih gitu. Ini wabah itu hanya berefek kepada saya. Nah, kita harus memberikan apresiasi nih kepada Kabupaten Wajo yang telah memfasilitasi terselenggaranya. Dan atas nama PBDDI saya ingin mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti pada acara seminar ini kita akan memperoleh banyak hal. Ini karena saya kira ada pemateri-pemateri luar biasa, kelas atas, ada berusaha dan Samsul Bahri. Saya berharap kita bisa menyimak apa yang dikatakan oleh beliau sehingga menjadi pembelajaran. Kita memperoleh hikmah dari situ dan sekaligus memperoleh berkah dari kesediaan beliau untuk mengisi acara ini. Pak Sam, terima kasih Anda sudah memfasilitasi acara ini. Kepada moderator, terima kasih Anda siap untuk menjalankan tugas. Kepada kawan-kawan yang lain, sama-sama menyimak pemaparan para ahli. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bung, yang telah memberikan pencerahan. Beliau ini memang memberikan narasi-narasi yang sangat konstruktif, terutama di era new normal sekarang ini. Kemarin kami diskusi, adakan kajian dengan beliau, dan beliau sangat menginspirasi kami semua, terutama warga Ad-Daria. Hadirin hadirat seluruh warga Ad-Daria dan partisipan yang saya hormati dan saya muliakan, sambutan selanjutnya insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud, SOS MSI, kepada Al-Mukarram Al-An falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan orang tua kita, Andre Guruta Dr. Haji Muhammad Sanusi Baso LC, Majelis Syekh yang insya Allah sehat walafiat, diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Andre Guruta Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Andi Galigo MA, Ketua Umum PBDDI. Yang saya hormati Andre Guruta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajedi MA, Majelis Syekh PBDDI.
yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Helmi Aliafi, Sekjen PBDDI, yang saya hormati Andre Guruta Dr. Andes Haji Lukmanul Hakim LC, yang saya hormati Andre Guruta Profesor Dr. Haji Alwi Nawawi MPD, yang saya hormati Andre Guruta Kiai Haji Yahya Ahmad LC MPD, yang saya hormati gurunda saya juga ini, Andre Guruta Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Rashid MA, yang saya hormati Ketua PDDDI Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Haji Muhammad Yunusam MAG, yang saya hormati tentunya moderator seminar Bapak Dr. Abdul Muid MA, yang saya hormati para segenap pengurus besar, pengurus daerah dan keluarga besar DDI Adaria dimanapun berada, yang sudah berjumlah 302 partisipan pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kesehatan dan bisa diberi kesempatan untuk menghadiri acara seminar nasional dan halal bihalal virtual keluarga besar Darul Dakwah Wal Irsyad DDI. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini tentunya menjadi kebanggaan kami masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Wajo yang telah mendapat kesempatan untuk ikut bersama-sama dalam acara seminar nasional dan halal bihalal virtual ini dalam rangka bulan Syawal. Ya, Syawalan ini kita dapat terus merekat persaudaraan silaturahim. Olehnya itu, izinkan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal-amal ibadah yang telah kita laksanakan insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai proses kehidupan ini, termasuk menghadapi pandemik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa terbimbing dan dimudahkan segala tugas-tugas pengabdian kita. Al-Mukarram, para alim ulama yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan jazakumullahu khairan katsira. Selama ini, sejak tahun lalu kami mengemban amanah menjalankan tugas bersama-sama DDI, khususnya di wilayah Kabupaten Wajo yang sudah luar biasa memberikan kontribusi yang sangat besar, membangun generasi-generasi yang tentunya menjadi harapan bangsa, dan telah kita terus mempersiapkan generasi-generasi Islam, generasi-generasi ulama yang salah satu visi misi kami di dalam Pak Sulapa itu dalam membangun dan mengembangkan keagamaan dengan tentunya berkolaborasi seluruh organisasi-organisasi Islam, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang telah turut bersama-sama membangun dunia dakwah, dunia sosial, dan dunia pendidikan. Tentu ini sangat membantu satu kemajuan daerah, khususnya kami di wilayah Kabupaten Wajo yang
memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tentunya sangat dibutuhkan generasi-generasi Qurani yang insya Allah akan bisa membawa cepat atau mengakselerasi seluruh potensi-potensi daerah Kabupaten Wajo untuk kita bawa maju bersama. Tentu pada kesempatan ini kami sudah sangat merasakan bagaimana kehadiran Darul Dakwah wal Irsyad ya sejak kami kenal, dan tokoh sekaliber yang luar biasa kita kagumi, ya Andre Gurta Kiai Haji Abdurrahman Amrodale yang menjadi kebanggaan kita masyarakat Wajo, yang telah membangun dan membesarkan dan tetap sampai sekarang ini eksis, bahkan menjadi kebanggaan kita dengan hadirnya pondok-pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang dibina langsung oleh DDI. Ya tentu ini kami senantiasa mengharapkan ya kebersamaan dan sinergitas kolaborasi, ya apalagi menghadapi berbagai perkembangan zaman, ya termasuk kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang alhamdulillah kita masih tetap menjalankan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan, dan yang sangat membantu kami selama ini ikut turut berperan di dalam membackup kebijakan-kebijakan pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah para ulama-ulama, sehingga menjadi kepercayaan diri kami di dalam setiap mengeluarkan kebijakan-kebijakan, sehingga salah satu wilayah Kabupaten Wajo dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, alhamdulillah kita cukup mampu mengendalikan COVID-19 ini sampai Lebaran, ya ada satu positif, dan alhamdulillah juga sudah sembuh. Nanti setelah pasca Lebaran, ya karena sudah mulai ada kejenuhan dan ada kelonggaran, ya sehingga warga kita ada yang sudah bepergian. Akhirnya 2 Juni kemarin ya ada satu keluarga yang terpapar atau terkonfirmasi, sehingga sampai hari ini ada 6 orang yang positif di wilayah Kabupaten Wajo, dan 2 sudah sembuh, dan 3 orang yang sementara di isolasi di Makassar, semuanya sehat walafiat, ya, dan 1 yang sementara isolasi mandiri di Sengkan di Wajo. Mudah-mudahan semuanya ini insya Allah dapat sembuh dan dapat kembali beraktivitas. Ya atas berkat kerjasama dan support yang telah diberikan para ulama-ulama kita, khususnya dari DDI yang luar biasa membackup kami, sehingga walaupun dengan menghadapi kondisi bulan Ramadan, menghadapi suasana semangat masyarakat untuk ingin beribadah berjamaah, ingin berkumpul di masjid, ya ingin melaksanakan aktivitas di masjid selama bulan Ramadan, tetapi alhamdulillah dengan kebersamaan kita mampu mengedukasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat, sehingga kita sama-sama bisa mengendalikan laju pengembangan penularan daripada COVID-19 di wilayah Kabupaten Wajo. Selanjutnya tentu kita berharap, kami berharap dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk terus membangun sinergitas dalam mengembangkan kependidikan kita, dan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo sangat membuka diri dan senantiasa akan bisa lebih konkret
bekerja sama, ya termasuk program beasiswa yang kami sekarang ini sudah canangkan, ya untuk nanti anak-anak kita yang mempunyai prestasi dan tidak memiliki kemampuan untuk nanti bisa mengikuti program beasiswa untuk melanjutkan studi anak-anak kita. Ya, demikian juga tentu berbagai program-program pengembangan ekonomi, ya, karena salah satu yang sangat terasa akibat COVID-19 ini adalah kondisi ekonomi kita yang sangat terpuruk, sehingga tentu ini juga membuat kita untuk menyiapkan inovasi-inovasi dan kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa kita kolaborasi dengan kegiatan kependidikan keagamaan yang mungkin juga ada kita selipkan program-program entrepreneur, ya, merubah mindset daripada mubalik-mubalik kita, ya, santri-santri kita agar mereka memiliki sumber daya penguatan ekonomi, ya, utamanya jiwa-jiwa entrepreneur. Ya, saya kira ini juga ke depan sangat dibutuhkan, ya, untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, apalagi dengan zaman digital, era disruption yang kita hadapi sekarang ini sudah nyata sekali kita aplikasikan dalam aspek kehidupan kita, termasuk malam ini. Ya, tentu semua ini adalah bentuk yang harus kita sadari, sehingga kita harus berbenah semua, mulai dari sarana prasarana, kemudian ketenagaan, kualifikasi tenaga-tenaga didik kita, ya, untuk terus bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Nusantara kita. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua, dan insya Allah kami dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo senantiasa akan bersama-sama dengan para al-mukarramun, para alim ulama, apalagi di dalam Adaria, warga Adaria, insya Allah kami senantiasa akan bersama-sama untuk bisa bersinergi dalam berbagai program-program pengembangan keagamaan dan program penyiapan generasi-generasi Qurani kita, ya, agar salah satu program kami mencetak ribuan hafiz dan hafizah Al-Quran, ya, semoga ini bisa terkolaborasi melalui pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid binaan DDI yang sekarang ini alhamdulillah di wilayah Kabupaten Wajo sudah bermunculan mulai, bukan hanya di pondok pesantren, tetapi tergerak kelompok-kelompok masyarakat, ya, membangun program-program tahfizul Quran, sehingga ini kita ingin membumikan Al-Quran melalui program tahfizul Quran yang alhamdulillah dalam 1 tahun kami jalankan ini sudah hampir seluruh kecamatan yang ada, beberapa masjid-masjid sudah melaksanakan program tahfizul Quran dengan berbagai metode-metode cepat menghafal Al-Quran. Tentu ini semua menjadi sangat kami harapkan supporting dari para al-mukarram, para alim ulama kita yang ada di DDI, insya Allah. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Izinkan saya mengakhiri sambutan ini tentunya dengan menyampaikan mohon maaf, beribu maaf kalau dalam perjalanan tugas kami kurang lebih 1 tahun ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang barangkali belum maksimal untuk kita bisa kolaborasi bersama antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga kependidikan kita dan lembaga-lembaga dakwah yang ada di wilayah Kabupaten Wajo ini. Kami senantiasa selalu membuka diri untuk bisa membangun Wajo semakin maju, ya, dan tentunya bagaimana masyarakat ini tercerahkan, masyarakat kita semakin kita majukan. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Sehat selalu orang-orang tua kita, para alim ulama kita yang senantiasa
mengiringi doa, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan kita tetap menjalankan tugas-tugas pengabdian kita insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI, Bapak Bupati Kabupaten Wajo, yang telah memberikan sambutan dan bisa bermuwajahah, bersilaturahim dengan seluruh warga Ad-Dariyah dimanapun berada. Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa acara ini akan seminar atau tausiah halal bihalal yang akan dipandu langsung oleh kakanda kami Dr. Moed Nawawi MA. Beliau adalah alumni DDI Mangkoso. Sekarang beliau adalah merupakan dosen di PT IKI Jakarta. Bagi Bapak Ibu nanti yang ingin sapa menyapa, kami akan berikan atau kami sediakan waktu khusus setelah acara seminar atau tausiah halal bihalal. Dengan catatan, Bapak Ibu sekalian harus raise hand atau melalui chat. Kami sekali lagi ucapkan syukran katsira kepada Bapak Bupati, karena beliau juga selalu mengundang kami warga DDI, khususnya PD Wajo, dalam berbagai kegiatan. Dan termasuk ketika ada persoalan-persoalan yang ingin diputuskan, DDI selalu dilibatkan juga. Terima kasih Bapak Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI. Selanjutnya, kami persilakan kepada Dr. Moed untuk memandu acara seminar dan tausiah halal bihalal. Kepada kakanda kami persilakan. Al-an falyatafaddal masykura. Allahumma